Yang pertama saya jelaskan di sini yaitu teori atom menurut Demokritus. Menurut Demokritus, jika sebuah batu dibelah menjadi dua, kemudian setiap hasil pembelahan tersebut dibelah kembali dan demikian seterusnya hingga tidak dapat dibelah lagi, setiap belahan batu mempunyai sifat yang sama dengan batu asap. Demokritus menyebut bagian dari belahan batu yang paling kecil itu dengan istilah atomos, yang artinya A artinya tidak, tomos artinya dipotong-potong, yang artinya invisible atau tidak terlihat. Jadi, berdasarkan teori Demokritus, atom yang menyusun setiap zat berbeda satu sama yang lain. Yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu teori atom Dalton. John Dalton menjelaskan model atom berdasarkan data-data perhitungan saat mengamati reaksi-reaksi kimia. Dalton berpendapat sebagai berikut. 1. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Kedua, atom berbentuk bola yang sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Yang ketiga, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Yang keempat, atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan tetap. Yang kelima, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Oke, saya telah menjelaskan dua teori menurut Demokritus dan teori atom Dalton. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori atom Thomson. Thomson berpendapat bahwa suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif tersebar dalam bola tersebut. Ia menganalogikan model atomnya dengan roti yang memiliki kismis di sekelilingnya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori atom Rutherford. Menurut Rutherford menyatakan bahwa muatan positif atom itu berpusat ke dalam inti lebih kecil dari atom secara keseluruhan. Hal itu dianalogikan dengan suatu atom sebesar stadion sepak bola dengan inti kira-kira sebesar biji merica, yang artinya atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan hampir seluruhnya massa atom akan berpusat pada bagian inti atom. Elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Jumlah muatan ini sama dengan jumlah muatan elektron yang memiliki sifat netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori atom Bohr. Secara singkat, teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr, teori atom Bohr, yaitu sebagai berikut. 1. Elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi atau kulit tertentu. 2. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Misalnya, A. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disebut dengan eksitasi. B. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi. Baik, dan yang terakhir saya akan menjelaskan teori atau mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum disebut juga dengan teori atom modern. Mengapa? Karena teori ini singkatnya menjelaskan bahwa suatu materi tersusun dari satuan terkecil yang disebut dengan atom. Baik, kita beralih pada bagian berikutnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 partikel penyusun atom. Nomor atom, nomor massa, serta contoh soal konfigurasi elektron valensi dari atom. Yang pertama, saya akan jelaskan 3 partikel penyusun atom, yaitu pertama
proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang memiliki muatan positif. Kedua yaitu neutron. Neutron adalah partikel subatom netral yang bersama dengan proton membentuk inti setiap atom kecuali hidrogen biasa. Setelah itu yang ketiga yaitu elektron. Adalah partikel penyusun atom yang bergerak bebas mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif. Selanjutnya kita beralih pada nomor atom. Nomor atom adalah jumlah total proton dalam inti atom yang simbol dengan huruf Z. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton dan neutron dalam atom. Kita bisa lihat contoh gambarnya seperti ini dengan lambang atom atau unsur yang disimbol dengan huruf X dengan nomor massa yang disimbolkan dengan huruf A terdapat pada sebelah kanan atas huruf X atau lambang atom dan simbol Z nomor atom atau jumlah proton terdapat pada sebelah kanan bagian bawah pada lambang atom atau disingkat dengan simbol X. Oke, selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Contoh soalnya saya mengambil konfigurasi elektron valensi dari atom. Yang pertama, bagian A kita menggunakan unsur atom F dengan nomor atom 9. Ketika kita konfigurasikan akan menghasilkan K, yaitu nilai minimal yaitu 2, kita isi. Setelah itu 9 kurang 2, apakah masih cukup dengan nilai maksimal 8? Sepertinya sudah tidak cukup ya guys. Berarti kita letakkan saja sisanya di sini yaitu 7. Nah, kita lihat nilai terakhir yang kita letakkan. Inilah dia elektron valensinya. Ini merupakan elektron valensinya. Nilai yang terakhir diletakkan atau sisa nilai terakhir itu merupakan elektron valensinya 7. Teman-teman. Selanjutnya bagian B dengan unsur atom berium atau disingkat dengan Be dengan nomor atom 4. Kita taruh K sama dengan 2 nilai minimal. Setelah itu kan nilai maksimalnya 8. Tapi nomor atomnya sudah tidak bisa cukup ke 8. Jadi kita taruh sisanya 4 kurang 2 adalah 2. Berarti elektron valensinya adalah 2. Baik, kita beralih ke soal yang ketiga yaitu bagian C dengan unsur atom magnesium atau disingkat dengan Mg dengan nomor atom 12. Yaitu kita taruh pertama K yaitu 2 nilai minimal dan L 8 karena cukup. Oke ya. Ini nilai minimal dan nilai maksimal. Setelah itu M-nya adalah kita taruh sisanya 8. Berarti 12. 8 9, 10 masih ada yang kita taruh ke nilai M yang 2. Berarti ini adalah nilai M-nya yang artinya itu adalah elektron valensinya. Segitu saja penjelasan saya mengenai perkembangan teori atom. Terima kasih. Wassalamualaikum